Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, izinkan kami untuk dapat menyampaikan pemaparan materi mengenai pemasangan kapasitor bank dengan fitur optimal placement menggunakan SLD untuk menurunkan susut daya dan jatuh tegangan. Untuk anggota kelompok dari kelompok 4 sendiri, yang pertama ada Dimas Satria Muhammad, yang kedua ada Nadia Shiva, yang ketiga ada Ahmad Faikal Fauzi, yang keempat ada Arya Putra Kirana Raharja, yang kelima ada Najmi Ryoko, dan yang terakhir ada Muhammad Tohari. Untuk pembahasan pada presentasi kali ini tuh, yang pertama ada di latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi, yang kelima ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama di latar belakang. Nah, latar belakangnya itu terkait peningkatan konsumsi energi listrik yang terus terjadi sebesar 4% dibandingkan pada tahun 2021, dan hal tersebut itu yang menjadikan rekor tertinggi dalam lima dekade terakhir. Hal tersebut juga yang menuntut efisiensi dan stabilitas dalam sistem distribusi tenaga listrik. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam jaringan distribusi adalah ketidakseimbangan daya reaktif yang dapat menyebabkan rugi-rugi daya dan penurunan kualitas tegangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemasangan kapasitor bank menjadi salah satu solusi umum yang digunakan karena mampu memperbaiki faktor daya dan mengurangi rugi-rugi daya. Namun penempatan kapasitor bank juga tidak optimal karena dapat mengurangi efektivitasnya dan berpotensi menambah biaya operasional. Oleh karena itu, fitur optimal placement berbasis single line diagram untuk mempermudah analisis jaringan distribusi untuk menentukan lokasi dan kapasitor-kapasitor bank mana yang dipasang secara ideal. Dengan penerapan metode ini, diharapkan kinerja jaringan distribusi listrik dapat ditingkatkan secara signifikan melalui pengurangan rugi-rugi daya dan peningkatan stabilitas. Dan pada penelitian kali ini kita lakukan di PLN UP3 Kediri. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuannya, dengan adanya hasil dari analisis yang telah dilakukan, diharapkan dapat yang pertama menyediakan solusi untuk perbaikan kinerja jaringan distribusi listrik melalui pemasangan kapasitor bank berbasis analisis SLD. Yang kedua itu dapat mengurangi rugi-rugi daya dan meningkatkan stabilitas jaringan. Dan yang terakhir itu mengetahui nilai susut daya dan drop tegangan pada sistem jaringan PLN. Untuk yang selanjutnya masuk ke bagian tujuan pustaka. Yang pertama di sini ada kapasitor bank. Nah, kapasitor bank itu merupakan perangkat penting dalam sistem distribusi listrik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi melalui perbaikan faktor daya atau power factor. Untuk yang kedua di sini kita menggunakan software ETAP. Nah, ETAP sendiri atau Electrical Transient and Analysis Program merupakan salah satu perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan simulasi dan analisis sistem tenaga listrik, dan yang pada kali ini kita menggunakan fitur optimal placement berbasis SLD. Nah, untuk yang selanjutnya di sini yaitu single line diagram. Nah, single line diagram itu merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan analisis sistem distribusi listrik. Pada SLD ini memberikan representasi visual yang sederhana dari konfigurasi jaringan, termasuk hubungan antar elemen seperti transformator, pemutus sirkuit, dan kapasitor bank. Untuk yang selanjutnya di sini ada power grid. Nah, power grid sendiri atau jaringan listrik, yaitu merupakan sistem distribusi listrik yang menghubungkan pembangkit listrik transmisi dan beban pengguna akhir. Untuk yang selanjutnya di sini ada optimal placement. Nah, optimal placement itu sendiri merupakan metode untuk menentukan lokasi terbaik dalam pemasangan kapasitor bank untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem distribusi listrik. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk perhitungannya ada terlihat dalam segitiga daya ini di mana kita berusaha dalam percobaan ini untuk mengurangi daya lossnya dengan meningkatkan daya nyatanya yang dapat dilihat dari rumus-rumus ini. Next. Untuk
Kemudian ada susut daya, di mana susut daya adalah energi listrik yang hilang selama penyaluran akibat hambatan dalam jaringan distribusi, seperti kabel, transformator, dan elemen lainnya. Susut daya pada sistem distribusi terutama terdiri dari, ada yang pertama, losses teknis atau technical losses, disebabkan oleh sifat resistif dari penghantar listrik, I kuadrat R losses. Kemudian ada juga kehilangan daya pada transformator atau core losses dan copper losses. Kemudian yang kedua ada losses non-teknis atau non-technical losses, di mana disebabkan oleh faktor seperti pencurian listrik atau kesalahan pengukuran. Untuk rumusnya tersendiri, daya loss tersebut itu 3 kali arus kuadrat dikali hambatannya. Next. Kemudian juga ada drop tegangan, di mana drop tegangan ini adalah penurunan tegangan yang terjadi saat energi listrik mengalir melalui jaringan distribusi. Penyebab utama dari drop tegangan ada resistansi penghantar listrik, kemudian ada induktansi dalam jaringan, dan terakhir juga ada beban yang terlalu besar pada suatu titik. Untuk rumus itu sendiri ada dari total voltage ya, di mana voltage ini yang pertama ada ampere kali arus kali hambatan kali kosinus theta ditambah J kali arus kali impedansi sin theta. Kemudian juga ada VR sama dengan VS kurang VR dibagi VR dikali 100% untuk menghitung persentasenya. Next. Untuk hubungan kapasitor dan rugi tersendiri dapat dilihat dari rumus utama yaitu QX sama dengan Q beban dikurang dari Q kapasitor, di mana dengan menggunakan lokasi kapasitor yang lebih baik ini, kita berharap untuk mengurangi QX ini atau Q loss. Eh, Juga ini sama dengan yang seperti tadi, ada V kali I kali akar 3. Untuk diputar baliknya juga, I sama dengan S dibagi V kali akar 3. Dari situ I sama dengan eh, akar dari P kuadrat plus Q kuadrat dari rumus tadi, eh, S sama dengan P tambah Q dibagi V kali akar 3. Akhirnya untuk daya loss ini dapat dihitung menjadi 3 kali I kuadrat kali R. Next. Selanjutnya di metodologi yaitu berikut adalah flowchart untuk analisis di dalam etapnya. Jadi yang pertama untuk input, kemudian masuk ke proses di mana menggambar SLD pada software etap. Kemudian masuk lagi ke proses mengecek load flow, kemudian pengumpulan data. Sehabis itu pengaklikan fitur optimal kapasitor placement, kemudian pemilihan bus-bus yang akan diperbaiki, pemilihan kandidat bus yang akan dipasang kapasitor, sehabis itu menjalankan optimal kapasitor placement. Sehabis itu mencatat hasil analisis optimal kapasitor placement dan menambahkan kapasitor pada bus yang telah ditetapkan oleh etap. Kemudian untuk selanjutnya mengisi rating kapasitor yang telah terpasang. Sehabis itu dilakukan analisis load flow, kemudian menganalisis nilai jatuh tegangan dan rugi daya, kemudian hasil jatuh tegangan dan rugi daya pada instalasi kapasitor bank, dan kemudian selesai. Selanjutnya untuk berikut adalah hasil untuk single line diagram atau SLD pada kelompok kami. Bisa di next. Iya, bisa di next.
Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu ada pemasangan dan pengaturan. Memasang kapasitor bank di setiap pus beban, menentukan posisi optimal melalui simulasi etap. Kedua, evaluasi dari dampak tersebut. Pertama, mengaktifkan satu kapasitor sambil nantikan komponen yang lainnya. Yang kedua, membantu menganalisis pengaruh terhadap susu daya dan jatuh tegangan. Oke, bisa selanjutnya. Nah, langkah-langkahnya yaitu terlihat pada gambar yaitu pada tab voltage constraint, masukkan seluruh bus yang memiliki nilai tegangan di bawah ketentuan 90 kurang dari 96%. Kemudian masukkan nilai pada kolom setting dengan nilai 96% untuk membuat seluruh bus yang bermasalah akan diperbaiki ke tegangan 96%. Selanjutnya pada tab kapasitor, pilih kandidat bus yang akan ditambahkan pada kapasitor. Dan yang pastinya menggunakan bus yang memiliki nilai tegangan terima yang terlihat paling rendah. Karena tidak mungkin untuk semua dari bus itu dimasukkan. Selanjutnya, bisa di next. Nah, ini SLD dari kondisi dari sebelum penambahan dari kapasitor. Terlihat pada bus 54 dan bus 73 itu yang rencananya kami ingin pasang kapasitornya karena memiliki tegangan terima paling rendah. Nah, ini keadaan sebelumnya yaitu belum ada penambahan dari kapasitor tersebut. Bisa di next. Nah, ini kondisi dalam setelahnya bisa terlihat kalau kapasitor tersebut telah ditambahkan pada kapasitor 54, bus 54 dan juga bus 72. Selanjutnya, pada kondisi sebelumnya terlihat bahwa tegangannya itu cukup rendah, bisa dibilang low voltage, dan beberapa juga bisa dibilang tegangannya tidak stabil. Di banyak bus yang tegangannya itu tidak stabil, ada yang mendekati low voltage dan juga ada yang sudah low voltage. Dan terlihat dari perhitungan yang telah kami dapatkan, yaitu dari totalnya itu 80,0628. Itu dari tegangan loss-nya. Selanjutnya. Nah, ini kondisi setelah dipasang kapasitor, optimal kapasitor bank. Nah, di sini terlihat warna dari merah dan pink itu sudah tidak ada karena tegangannya itu udah mulai stabil. Bisa terlihat dan dari perhitungan yang kami dapat juga dari susu dayanya itu menunjuk di angka 73,659 itu lebih rendah daripada yang pertama tadi. Oke, bisa dilanjut. Next. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu optimal kapasitor bank berguna untuk menganalisis lokasi bus-bus yang mengalami drop voltage dan susu daya, sehingga dapat menentukan penempatan kapasitor yang paling efektif untuk memperbaiki tegangan sistem dan mengurangi rugi daya. Dengan menyediakan daya reaktif secara lokal, kapasitor mampu meningkatkan faktor daya, menstabilkan tegangan, serta mengurangi beban pada pengantar dan transformator. Akhirnya, efisiensi dan pengoptimalan jaringan dan daya meningkat. Selanjutnya, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.